Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wa hadana lil islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisi, iyakum badana fa inna dhanna akdzabul hadis. Para pendengar Radio Persada FM rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dilimpahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini, di waktu sahur kali ini, kita masih diberi kesempatan untuk bangun dan bersantap sahur, yang merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan puasa wajib di bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabatnya. Tak lupa di bulan Ramadan ini, marilah kita juga memanjatkan doa kepada umat muslim yang ada di Palestina, yang sampai detik ini masih berada di suatu situasi perang. Walaupun sudah memasuki bulan Ramadan, tetapi saudara-saudara kita yang ada di sana masih diselimuti rasa cemas, rasa takut, yang insya Allah semoga Allah selalu memberi perlindungan dan selalu diberi ketabahan dalam berjihad di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio Persada FM yang dirahmati Allah, judul dari kajian singkat untuk menemani sahur kali ini yaitu husnudzon dalam berpuasa. Apa yang coba diangkat dari judul ini? Kajian singkat ini ditujukan untuk menyentuh hati kita, tidak untuk melihat orang lain, dan mengingatkan kembali kepada brosur kajian di MTA, yaitu brosur kedepankan husnudzon yang diterbitkan pada akhir Oktober sampai awal November, yang coba kita implementasikan pada bulan puasa pada tahun ini. Cobalah kita melihat dalam hati kita, apakah hati kita sudah berhusnudzon di dalam bulan puasa ini, atau banyak suudzon yang telah kita ada dalam hati kita. Pertama-tama saya akan memulai pertanyaan, karena di bulan Ramadan ini kita adalah bulan pembelajaran. Bukankah sahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah sahrul tarbiyah, yaitu bulan mendidik, bulan pendidikan. Maka dalam kajian singkat ini saya akan mulai dari satu pertanyaan, yaitu apakah setiap muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang begitu familiar di telinga kita, sering digunakan dalam mukadimah kajian di bulan puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut ya, yang sudah saya sebutkan, sudah barang tentu setiap muslim yang menemui bulan Ramadan wajib hukumnya untuk berpuasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada orang muslim yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Jawabnya ada. Ada yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, bahkan ada yang diharamkan berpuasa di bulan Ramadan. Contoh seperti keringanan kepada orang sakit, musafir yang boleh tidak berpuasa tetapi mengganti puasa di hari lain. Keringanan terhadap orang hamil, menyusui, orang yang berat dalam mengerjakan puasa yang harus mengganti puasa dengan membayar fidyah. Hal ini sudah ada pada surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam berpergian, yaitu musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Ya. Dan dalam potongan ayat 184 juga disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah, yakni boleh tidak berpuasa, wajib membayar fidyah. Dan haramnya perempuan yang haid atau nifas dalam berpuasa yang juga harus diganti di hari lain. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa idha hadat lam tusalla wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Hadis riwayat Bukhari. Bukankah salah seorang di antara kamu, yakni kaum wanita, apabila haid tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah dari kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari uraian-uraian ayat dan hadis di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa setiap muslim memang wajib berpuasa di bulan Ramadan, tetapi ada sebagian umat muslim yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Apa katanya dengan judul kita tentang husnudzon dalam berpuasa ini? Dan bagaimana implementasinya? Mari kita kaji secara lebih dalam lagi agar hati kita selalu berhusnudzon, tidak ada rasa prasangka buruk. Para pendengar Persada FM yang semoga selalu dalam naungan nikmat Allah, perlu kita ingat bersama, husnudzon atau berbaik sangka adalah suatu sikap yang seharusnya terus-menerus melekat kepada setiap muslim. Jangan biasakan hati kita dalam keadaan suudzon kepada saudara kita, terlebih kepada saudara sesama muslim. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jauhkanlah kalian dari buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan hati." Dari uraian hadis tersebut bisa diberi pengertian bahwa berburuk sangka adalah hal yang harus dihindari, apalagi pada bulan Ramadan ini, di mana kita dihasung untuk terus beramal soleh, berbuat kebaikan. Jangan sampai hati kita dikotori oleh prasangka, terlebih prasangka buruk. Para pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah,
Di tahun-tahun lalu banyak sekali pemberitaan di media massa. Sering kita lihat di dunia maya juga tentang penyitaan makanan dagangan dari warung atau tempat usaha kuliner yang buka pada siang hari di bulan Ramadan. Tindakan ini dilakukan oleh Satpol PP suatu daerah untuk menegakkan aturan yang didasari perda suatu daerah, di mana pelaku usaha kuliner tidak diperbolehkan berdagang pada siang hari di bulan Ramadan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, di mana peraturan perda tersebut beralasan dikarenakan untuk menghormati bulan puasa. Tetapi menurut kami adanya aturan tersebut sedikit banyak karena perasaan suudzon terhadap orang yang makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan pada tempat-tempat kuliner yang buka di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa orang yang berpuasa menuntut orang yang tidak berpuasa untuk menghormati dan menghargai orang yang berpuasa, sedangkan orang yang berpuasa tidak menghargai dan menghormati orang yang tidak berpuasa? Bisakah kita tetap berhusnudzon bahwasanya orang yang makan dan minum di bulan Ramadan pada siang hari adalah orang yang diberi rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa, misalnya musafir atau dikarenakan pekerjaannya yang berat menyebabkan tidak sanggup berpuasa, atau jangan-jangan orang tersebut adalah saudara kita non-muslim yang memang tidak dibebani syariat berpuasa. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Persada FM rahimakumullah, mari kita renungkan bersama. Kita sebagai orang yang berpuasa hendaknya tidak berperilaku seperti anak kecil yang baru mulai belajar berpuasa. Jika ada makanan yang tampak di saat siang hari atau melihat orang makan di siang hari menjadikan kita marah dan ingin makan juga. Ada perkataan dari almarhum guru kita Al-Ustadz Ahmad Sukina, Allahumma firlahu, yang masih terngiang-ngiang di pendengaran kita dulu pada saat kajian Ahad pagi. Dalam bahasa Jawa beliau berkata, wong poso kok pengen karo panganan, pengen mangan pas poso mbok rasah poso. Yang kurang lebihnya dalam bahasa Indonesia bisa diartikan begini: orang puasa kok melihat makanan pengen, melihat orang makan di siang hari pengen, tidak usah puasa saja. Sampai-sampai kita lihat bagaimana tempat kuliner memasang kain besar untuk menutupi dagangan mereka. Yang lebih mengherankan lagi yaitu ada salah satu merek mie instan yang menghapus gambar mie instan yang dibungkusnya untuk edisi Ramadan. Hal yang berlebihan tentunya. Bagaimana mungkin umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala sehingga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, masih bisa tergoda dan ingin makan di siang hari di bulan Ramadan. Terlebih lagi bagi umat Islam yang terbiasa berpuasa sunnah, apalagi puasa sunnah Daud yang sehari puasa, sehari tidak. Pasti setiap berpuasa sunnah pasti melihat orang lain tidak berpuasa. Makanan juga tersaji dengan banyaknya, biasa ada, tetapi tidak tergoda untuk membatalkan puasa selama tidak ada udzur syar'i yang menyebabkan membatalkan puasa tersebut. Para pendengar Radio Persada FM yang semoga selalu dalam lindungan Allah, dari sudut pandang tadi bisa kita renungi sikap kita selama ini, bagaimana kita dalam berpuasa ini tetap berhusnudzon, atau sikap kita selama ini bersuudzon, memincingkan mata jika melihat saudara kita makan di siang hari di bulan Ramadan, melihat dengan sinis sambil di dalam hati mencemooh, merasa saya lebih soleh,
lebih beragama daripada saudara kita, tanpa sedikit pun berbesar hati untuk berhusnudzon kepada saudara kita yang tidak berpuasa. Jangan sampai sikap kita menjadikan rusak amalan kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Dari salah satu hadis, yaitu tentang bagaimana para sahabat dulu sikap terhadap puasa atau tidaknya seseorang dikarenakan melakukan perjalanan musafir, mereka para sahabat tidak saling mencela. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya artikan saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berpergian bersama Nabi SAW, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hal ini termaktub dalam hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 238. Jelaslah dulu mereka para sahabat tidak saling mencela, selalu berhusnudzon kepada saudaranya. Hal yang perlu kita teladani dan menjadikan ibrah atau pelajaran bagi kita umat muslim. Maka jika suatu saat di siang hari di bulan Ramadan, apalagi dalam momen yang sebentar lagi kita akan saksikan, yakni mudik lebaran, sering kita lihat saudara kita tidak berpuasa, maka hati kita harus selalu berhusnudzon, dikarenakan mungkin bagi mereka memanfaatkan rukhsah keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa dalam musafir. Hal yang tadi adalah pada praktek amaliyah di siang hari di bulan Ramadan. Di malam harinya mayoritas masyarakat muslim di Indonesia melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih qiyamul lail secara berjamaah di masjid. Tetapi ada juga sebagian umat Islam yang memilih pulang setelah sholat isya berjamaah. Tentu hati kita harus lebih husnudzon terhadap hal ini. Mungkin saudara kita itu akan melaksanakan sholat qiyamul lail tarawih di rumah pada saat sepertiga malam akhir, menunggu waktu yang lebih afdal. Mungkin mereka lebih khusyuk dalam bermunajat kepada Allah di kesendiriannya. Para pendengar Radio Persada FM rahimakumullah, saya mengajak kepada saudara sekalian, terkhusus kepada diri saya pribadi, mari kita sedikit introspeksi terhadap apa yang telah kita jalani dalam bulan Ramadan yang lalu. Sudahkah kita berhusnudzon dalam berpuasa ini, bersikap dewasa? Karena kita umat yang selalu dibimbing Allah lewat kitabnya yaitu Al-Quran, dan dituntun oleh sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadi pelajaran bagi kita bersama, menjadi insan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Bukankah kebahagiaan orang yang berpuasa salah satunya yakni ketika nanti bertemu Tuhannya? Jangan sampai hati kita dikotori oleh hal-hal yang tidak baik, salah satunya suudzon, yakni berprasangka buruk ketika bertemu Allah kelak. Hal ini harus kita hilangkan dari hati kita. Semoga sedikit materi kajian kita di pagi ini yang menemani santap sahur saudara-saudara umat muslim, pendengar Radio Persada FM, menggerakkan hati dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.